warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis artikel yang berjudul Proses Penerapan Inovasi Pendidikan dalam Konteks Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar, membahas pentingnya inovasi pendidikan sebagai respon terhadap dinamika perubahan zaman, khususnya melalui implementasi kurikulum merdeka di tingkat sekolah dasar. Inovasi ini menekankan pembelajaran yang fleksibel, adaptif, dan berpusat pada peserta didik, sehingga siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Namun, secara kritis dapat dipahami bahwa fleksibilitas yang ditawarkan tidak semerta-merta menjamin keberhasilan praktiknya, karena tetap bergantung pada kesiapan guru, budaya sekolah, serta dukungan sistem pendidikan secara keseluruhan. Tanpa adanya kesiapan tersebut, kebebasan dalam pembelajaran justru berpotensi menimbulkan kebingungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Artikel ini juga menjelaskan bahwa penerapan inovasi pendidikan merupakan suatu proses yang tidak instan, melainkan melalui tahapan tertentu hingga akhirnya dapat diterima dan diterapkan oleh pelaku pendidikan. Proses ini sejalan dengan teori difusi inovasi yang menekankan bahwa keberhasilan inovasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana individu memahami, menerima, dan mengadopsi inovasi tersebut dalam praktik nyata. Dalam konteks ini, guru menjadi aktor kunci yang menentukan keberhasilan atau tidaknya inovasi tersebut diimplementasikan. Akan tetapi, pembahasan artikel masih cenderung bersifat deskriptif dan belum secara mendalam teori difusi inovasi dengan temuan empiris di lapangan, sehingga analisis yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika keberhasilan atau kegagalan inovasi tersebut. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka yang pada dasarnya sudah sesuai untuk menggali fenomena pendidikan secara kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami kondisi nyata di lapangan, terutama terkait pengalaman guru dan siswa dalam menerapkan kurikulum merdeka. Namun demikian, terdapat kelemahan dalam aspek metodologis, yaitu kurangnya penjelasan rinci mengenai informan, teknis analisis data, serta validasi data. Kekurangan ini dapat mempengaruhi tingkat kredibilitas penelitian karena proses pengolahan data tidak dijelaskan secara transparan. Pada bagian hasil dan pembahasan, artikel ini menunjukkan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penerapan kurikulum merdeka. Guru dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, serta mampu memanfaatkan teknologi dalam mendukung pembelajaran yang bermakna. Namun kenyataannya, di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua guru memiliki kesiapan yang sama. Banyak guru yang masih beradaptasi baik dari segi pemahaman maupun keterampilan teknis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, sehingga inovasi pendidikan masih cenderung bersifat top-down tanpa diimbangi secara penguatan kapasitas guru secara berkelanjutan. Selain itu, hambatan seperti keterbatasan fasilitas, akses teknologi, dan bahan ajar menunjukkan bahwa kesiapan lingkungan pendukung juga menjadi faktor penting jika tidak diatasi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah, sehingga diperlukan dukungan sistematik dan manajemen inovasi yang lebih baik. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang relevan mengenai penerapan inovasi pendidikan di sekolah dasar dalam konteks kurikulum merdeka. Meskipun memiliki kelebihan dalam menggambarkan kondisinya di lapangan, artikel ini masih memiliki kelemahan dalam kedalaman analisis dan kurangnya pembahasan solusi yang konkret. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pelatihan guru yang berkelanjutan, pemerataan fasilitas, serta evaluasi sistematis agar inovasi pendidikan tidak hanya menjadi konsep, tapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.